Pak, mohon maaf, ini untuk masalah yang saya ungkap itu untuk masalah guru kurang maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Menurut Bapak, apa yang bisa Bapak sampaikan? Guru di SMK Negeri 1 Gunung terkait dengan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif dan sudah melaksanakan, namun demikian perlu dioptimalkan karena ada beberapa guru yang terkait dengan faktor usia, pemanfaatan IT-nya masih belum optimal, dan untuk itu kami memprogramkan juga sebagian kecil kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif bagi guru. Namun demikian harapan kami pihak-pihak yang terkait bisa juga memberikan peluang bagi teman-teman guru melalui BIMTEK, melalui Diklat bagi teman-teman guru untuk pemanfaatan atau mengoptimalkan implementasi model-model pembelajaran inovatif. Sebenarnya model-model pembelajaran inovatif itu juga sudah ada apabila teman-teman guru itu berusaha untuk mencari info di beberapa sumber literasi. Namun demikian kemungkinan karena belum tertarik atau belum minat, utamanya bagi teman-teman guru yang sudah usia hampir pensiun, tetapi kami optimis dengan kerjasama antar guru bisa saling menanyakan di SMK Negeri 1 Pundong yang hubungan antar guru kondusif. Saya masih optimis nanti bisa mengoptimalkan teman-teman guru untuk melaksanakan atau menggunakan model-model pembelajaran secara inovatif. Kami berusaha untuk mengadakan pengadaan alat-alat yang sesuai dengan standar industri, dan guru pun sampai saat ini karena memang keterbatasan alat untuk menggunakan alat yang standar industri belum optimal juga. Artinya kan anak pun penguasaan kompetensinya masih sifatnya menggunakan alat-alat yang dasar. Harapan kami sedikit demi sedikit kami nanti akan adakan pengadaan alat-alat yang sudah sesuai dengan standar industri, dan guru pun nanti akan kami ikutkan untuk BIMTEK atau Diklat terkait dengan penggunaan alat-alat yang sudah berstandar industri. Dengan demikian siswa-siswa kami nanti juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dari industri. Kalau untuk selama ini di sarana prasarana yang seperti Bapak sampaikan itu belum memadai ataupun kurang. Nah, dalam segi yang pertama, dalam segi kemampuan guru apakah sudah memadai? Kemudian juga dari segi kemampuan siswanya, Bapak. Ya, untuk guru tentu saja kemampuannya menyesuaikan dengan alat yang dimiliki. Kalau seandainya guru kita ikutkan Diklat menggunakan alat yang misalnya sudah berstandar industri tapi kita belum punya, ya kemungkinan guru juga tidak mengaplikasikan di sekolah. Nah, utamanya bagi saya prioritas yang pertama adalah pengadaan alat dulu bersamaan dengan Diklat atau BIMTEK. Guru untuk memanfaatkan alat itu, dan di sekolah kami sudah ada alat-alat yang standar industri tapi jumlahnya masih sedikit, seperti robot untuk pengelasan, kemudian listrik itu juga sudah meng-up-to-date alatnya, tetapi sekali lagi keterbatasan jumlahnya alat yang belum sesuai dengan jumlah siswa. Dan saya yakin bagi siswa itu kalau nanti diberi pelajaran atau dilatihkan dengan alat-alat yang standar industri, saya yakin siswa juga akan
menyesuaikan atau memiliki kemampuan menggunakan alat tersebut. Maaf Bapak, untuk temuan saya, masalah yang telah kami identifikasi itu tentang rendahnya kemampuan pembelajaran HOTS di kelas. Menurut Bapak, itu kira-kira penyebab masalahnya apa saja ya? Nah, kalau sesuai dengan yang saya amati selama ini tentang penerapan pembelajaran HOTS di kelas, sebenarnya banyak Bapak Ibu guru itu yang masih menerapkan model pembelajaran konvensional, sehingga masih belum mau move on dari konvensional menuju ke pembelajaran HOTS ini. Sehingga ya siswa jadi kurang tergali kreativitasnya dalam menyelesaikan soal-soal. Sehingga ketika dihadapkan dengan soal yang sekiranya HOTS atau berlapis, itu siswa kesulitan. Saya kira masih perlu dilatih mengerjakan soal-soal yang terkait dengan pemecahan masalah. Karena soalnya hanya soal-soal sederhana yang selama ini diberikan oleh guru. Saya kira itu. Satu lagi untuk masalah profil atau karakteristik siswa seperti kemampuan awal, minat atau gaya belajar. Begitu Bapak. Baik, untuk siswa yang selama ini juga saya amati, rata-rata banyak siswa itu yang masuk di SMK itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kadangkala ada siswa yang masuk di SMK itu hanya karena disuruh orang tuanya, yang penting masuk sekolah negeri, atau ikut-ikutan tetangganya masuk jurusan itu saja karena tetangganya sukses di sana gitu. Jadi kadangkala orang tua maupun siswa itu tidak menyadari kemampuan atau potensi ataupun apa yang sebenarnya diinginkan oleh siswa tersebut. Sehingga ketika siswa sudah masuk, kadangkala mereka terhambat belajarnya karena sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ditambah lagi pembelajaran yang ada di sekolah itu, beberapa rekan guru masih belum bisa mengakomodir proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, modalitas gaya belajar dari masing-masing siswa, sehingga siswa juga terjadi hambatan belajar di sana. Karena juga terdapat hambatan juga ketika guru harus menyesuaikan masing-masing gaya belajar, juga kesulitan juga. Mohon maaf Bapak, untuk ini masalah orang tua kurang terlibat dalam perlindungan anak. Tanggapan Bapak, kira-kira untuk hasil eksplorasi penyebab masalah itu apa ya Pak ya? Untuk siswa itu kan rata-rata mereka berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Jadi kebanyakan orang tua itu setiap harinya sudah disibukkan dengan kegiatan untuk menopang perekonomian keluarga. Ada yang jadi guru, kemudian kerja sampai keluar kota, bahkan menjadi TKW, sehingga pengasuhan dan pengasuhan anak itu dititipkan ke neneknya misalkan. Jadi tentunya kalau seorang nenek ini juga karena keterbatasan karena udah tua, sehingga pengawasan terhadap cucunya itu juga pasti akan berbeda, dan mereka menganggap bahwa sekolah sudah cukup mampu dalam mendidik siswa, sehingga mereka merasa tidak begitu diperlukan dalam ikut menangani atau mendidik karakter putra-putranya di rumah.
satu lagi Bapak, untuk penyebab motivasi belajar peserta didik yang rendah, menurut Bapak tanggapannya gimana ya? Itu bisa jadi pengaruh dari siswa itu terlambat di dalam mempunyai sebuah cita-cita. Jadi mereka itu sekolah hanya sekedar untuk biar sama dengan temannya, sekolah juga ikut sekolah, jadi sehingga itu menjadi motivasi belajarnya jadi kurang karena tidak berdasarkan dari niat dari diri sendiri. Kemudian juga bisa jadi mereka kurang rasa percaya diri terkait dengan bisa jadi kondisi keluarga, kondisi jasmani, misalkan dia ada kekurangan, ada cacat fisik misalkan, jadi itu juga bisa membuat dia minder, tidak percaya diri, sehingga itu juga bisa mempengaruhi dari motivasi belajar dari siswa. Pengaruh yang lain bisa jadi juga dari lingkungan tempat tinggal siswa, itu juga sangat berpengaruh. Misalkan di suatu daerah tempat sekitarnya dia tinggal itu kondisinya yang teman-teman sebaya itu motivasi belajarnya kurang, itu juga pasti akan mempengaruhi. Ketika teman-temannya itu seneng nongkrong sampai malam atau ngegame, sehingga itu pun juga akan mempengaruhi dari siswa. Nanti juga bisa jadi nanti ikut terbawa arus dari teman-teman sebaya di lingkungan sekitar rumahnya. Untuk masalah yang telah kami identifikasi itu tentang motivasi belajar peserta didik yang rendah. Kira-kira untuk penyebab masalahnya itu apa saja ya Pak ya? Secara umum bisa jadi ada beberapa hal ya, tapi ini juga perlu dibuktikan. Misalnya salah jurusan, bisa jadi jurusan ini tidak menjadi jurusan awal, tidak menjadi jurusan yang pertama, atau pergaulan, kumpul dengan teman-teman yang tidak sekolah, ada yang mendapat motivasi yang rendah, tidak tahu tujuan sekolah atau hidupnya untuk apa, itu juga menjadi sebab. Atau bisa jadi terlalu keras pelajarannya, maksudnya kalau las atau jurusan yang bukan fisik yang tinggi itu kan juga bikin kadang anak-anak merasa capek terus malas, sehingga mungkin rendah motivasinya. Fasilitas baik dari fasilitas dari rumah, kendaraan atau mungkin bekal tidak ada, menjadikan rendah juga. Kemudian mungkin fasilitas di sekolah mungkin kalau nggak lengkap juga mungkin seperti itu. Jadi banyak faktor. Oke Pak, terima kasih. Kalau untuk yang masalah ini Pak, satu lagi untuk masalah rendahnya kemampuan belajar HOTS di kelas gitu Bapak. Untuk penyebab masalahnya kira-kira apa ya Pak? Ya, karena HOTS itu hal yang baru ya. Sebenarnya bukan hal yang baru, cuma hal lama dikemas lagi ya. Itu intinya berpikir banyak hal ya. Kayak order taking skill. Jadi perlu pembiasaan, contoh-contoh apa itu HOTS, kemudian dipraktekkan, kemudian diujikan ke anak-anak. Sedangkan untuk guru sendiri juga perlu perlu belajar tentang ini juga, karena guru siap menerima perbedaan dari jawaban anak-anak. Sebagai contoh, kalau soal rendah itu 1 tambah 1 adalah 2, nanti kalau HOTS kan berapa tambah berapa agar berisi 2 itu kan, itu HOTS. Jadi guru harus siap menerima jawaban yang berbeda. Kemudian kalau misalnya itu yang HOTS tadi ya Pak ya, untuk pembelajarannya apakah sudah menyesuaikan dengan teknologi saat ini Bapak? Kalau pembelajaran tergantung, sekali lagi ini tergantung guru ya.
Misalnya kalau untuk teknologi misalnya ada praktek membuat sebuah produk itu mau nggak mau harus berpikir hot anak-anak, karena dia harus melihat internet, menggali produk yang diinginkan seperti apa, kemudian ukurannya seperti apa, banyak apa, antara banyak gimana, urutannya bagaimana, lapangan kerjanya dan seterusnya. Artinya dia harus menggali sendiri apa yang diinginkan. Pak, kuncinya jatuh. Maaf, baru fokus dengerin gedang kutuk. Gedang duduk familia, kita semua bersaudara. Ayo